Halo, di video ini saya akan menunjukkan beberapa tips kustomisasi di iPhone 17. Oke, pertama-tama saya akan tunjukkan cara menambahkan widget, lalu cara membuat wallpaper photo shuffle. Dan juga saya akan tunjukin efek 3D keren yang bisa kamu tambahkan ke layar kunci kamu. Oke, untuk menambahkan widget, yang perlu kita lakukan hanyalah menahan di area kosong pada layar utama kita, seperti ini. Sekarang klik edit, dan di atasnya klik tambah widget. Di sini kita punya daftar semua aplikasi yang bisa kita buat wallpapernya. Seperti yang bisa kamu lihat, daftarnya cukup panjang. Jadi sekarang mari kita coba tambahkan beberapa widget. Mungkin kita tambahin widget pengingat. Itu cukup berguna. Saat kamu mengetuknya, kamu bisa lihat ada 3 gaya yang berbeda. Jadi misalnya saya akan tambahkan yang ini. Sekarang klik tambah widget dan widgetnya akan muncul di layar utama kita. Jika kamu menariknya di bagian tepi, kamu bisa mengubah ukurannya. Dan juga untuk widget ada hal keren lainnya. Kita nggak perlu menempatkan 2 widget berbeda berdampingan. Kita bisa menambahkan. Kita punya tumpukan widget. Untuk menambahinnya, klik edit. Sekarang kita perlu menambahin widget baru dan ukurannya harus sama. Jadi misalnya saya akan menambahkan widget jump scatter. Sekarang tahan widget pertama dan letakkan di atas yang lain. Sekarang kita bisa klik selesai dan sekarang di samping widget kita bisa melihat 2 titik itu. Dan itu berarti kita punya 2 widget dalam tumpukan kita. Tentu saja kamu bisa nambah lebih banyak. Dan sekarang untuk mengganti widget-widget itu, saat ini kita punya jam. Yang perlu kita lakuin untuk mengganti widget di tumpukan adalah menggeser ke atas atau ke bawah. Kamu bisa lihat sekarang, saya sedang berpindah antara pengingat dan aplikasi jam. Jadi itu benar-benar hal yang keren, dan saya sangat merekomendasikan untuk membuat tumpukan widget. Berkat itu, kita bisa dengan mudah menghemat ruang di layar utama, dan kita bisa menempatkan lebih banyak aplikasi. Dalam satu layar, baiklah. Untuk hal lainnya, tentu saja kita bisa membuat folder. Untuk melakukannya, tahan satu aplikasi dan letakkan di atas aplikasi lain. Seperti yang bisa kamu lihat, foldernya udah berhasil dibuat. Kita juga tentu saja bisa mengganti namanya. Tahan pada folder lalu klik ganti nama. Misalnya, saya tidak tahu, saya akan mengetik angka acak dan semuanya udah berhasil diubah. Ini sudah hal yang cukup berguna. Oke, mari kita tahan sekali lagi. Di layar utama kita, klik edit, lalu klik sesuaikan. Di sini kita bisa mengubah tema ikon kita. Kita punya mode default, mode gelap, mode terang. Jadi sekarang ikonnya transparan dan kita juga punya mode berwarna. Saat kamu mengetuknya, kita bisa melihat bahwa ada bilah lain yang muncul. Di sini, kita bisa mengubah warnanya. Dan di sini, kita bisa mengubah tingkat transparansinya. Oke, di bawah ini kita punya icon-icon lainnya. Sekarang, jika kamu klik ikon pertama, iPhone kita akan memilih warna yang sama. Maksud saya, warna ikon kita akan sama dengan warna bagian belakang iPhone kita. Seperti yang bisa kamu lihat, iPhone 17 saya berwarna biru. Sekarang, ketika saya mengetuk icon itu, kamu bisa lihat bahwa warna icon juga telah dipilih menjadi biru. Berdasarkan warna bagian belakang ponsel kita, itu adalah hal yang cukup keren. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, klik pada kustomisasi dan itu adalah ikon tersebut. Jika kamu klik pada ikon kedua, warna ikon kita akan sama dengan warna casing iPhone kita. Dalam situasi saya, saat ini saya tidak menggunakan casing apapun, tapi kamu perlu tahu bahwa jika ingin menggunakan fitur itu, fitur tersebut hanya berfungsi dengan casing khusus. Jadi, misalnya warna casing kamu merah, contohnya, jika kamu mengetuk ikon itu, yang ini, maka warna ikon kamu sekarang akan menjadi merah sebagai dasarnya.
berdasarkan warna casing kamu. Itu benar-benar hal yang keren. Dalam kasus saya tidak menggunakan casing apapun, jadi itulah mengapa ikon saya transparan. Sekarang, jika kamu klik pada ikon ketiga, kamu bisa langsung memilih satu warna. Dan jika kamu klik pada ikon terakhir, kamu bisa memilih warna berdasarkan wallpaper kamu. Sekarang kita punya lingkaran ini dan kita bisa memilih bagian dari layar kita, dari wallpaper kita. Dalam kasus saya, di wallpaper saya ada tanaman, di sini ada beberapa daun, itulah mengapa kamu bisa lihat warnanya sekarang hijau. Saya lepaskan jari saya dan warnanya berhasil diterapkan. Itu hal yang keren. Oke, sekarang mari kita langsung masuk ke wallpaper. Klik edit jika kamu ingin mengubah wallpaper MU, tapi kali ini saya hanya akan memilih mode default. Oh, dan juga, saya hampir lupa. Kita bisa mengubah ukuran ikon kita jika kamu mengetuk kotak-kotak kecil itu. Jadi kita punya ikon normal atau ikon besar. Oke, sekarang tahan pada edit dan sekarang klik edit wallpaper. Di sini, kita bisa memilih sepasang warna sebagai wallpaper kita atau gradiennya. Tentu saja, kamu bisa klik pada foto dan memilih fotomu sendiri sebagai wallpaper. Jadi misalnya saya akan menambahkan yang ini sebagai wallpaper saya. Saat kamu menggulir ke sisi kanan, kamu bisa mengubah filter. Kita punya hitam putih, dua tone, color wash, dan pada dasarnya itu saja. Kamu juga bisa klik ikon itu untuk mengubah warna gaya. Oke, jika kamu klik pada 3 titik itu, kamu bisa memperluas wallpaper jika kamu tertarik. Itu untuk color wash, hal yang sama juga berlaku untuk dual tone, juga untuk hitam putih, dan kita juga bisa menambahkan efek blur pada wallpaper kita saat ini. Efeknya aktif, kamu bisa lihat wallpaper saya menjadi blur jika saya membatalkannya. Kita tidak akan mendapatkan efek itu. Jika kamu klik selesai, kamu bisa melihat wallpaper kita. Sebelumnya, ada efek buram, jadi kami tidak bisa melihat rencana kami. Terserah Anda mode mana yang ingin Anda gunakan. Baiklah, dan saya juga akan menunjukkan sesuatu yang keren kepada Anda. Dan jika berbicara tentang layar kunci, untuk masuk ke menu kustomisasi, kita perlu berada di layar kunci. Layar kita perlu dikunci, cukup tahan layarnya, dan mari kita tambahkan layar kunci baru. Dan di sini, kita bisa menambahkan foto dari foto kita dan menggunakan Photoshop. Juga akan saya tunjukkan sebentar lagi. Pertama, mari kita tambahkan foto baru. Saya akan menggunakan bidai itu lagi. Dan di sini, Anda dapat mengubah ukuran jam Anda jika Anda menahannya. Anda juga dapat mengubah jenis huruf dan warnanya, serta ukuran angka dan warnanya. Anda bisa membuatnya dari kaca atau padat. Oke. Baiklah, kita biarkan seperti itu untuk sementara waktu. Di sini, Anda juga dapat menambahkan beberapa widget ke layar kunci Anda. Di sini, kita memiliki daftar aplikasi yang bisa Anda tambahkan. Tapi, saya ingin menunjukkan mode 3D ini untuk layar kunci kita. Untuk menambahinnya, klik icon itu. Ini disebut Spatial Shift. Dan sekarang, seperti yang bisa Anda lihat saat saya bergerak ke kiri dan ke kanan, kita mendapatkan efek 3D yang keren pada wallpaper kita. Ada layar kunci kita. Maaf. Saya rasa Anda bisa melihatnya. Saat saya bergerak ke kiri dan ke kanan, kita mendapatkan efek 3D. Itu adalah hal yang cukup keren. Oke, jadi mari kita klik tambah. Klik pada udah diatur, dan sekarang udah ditambahin. Oke, sekarang saya akan menunjukkan cara mengacak foto. Pilih fitur tersebut, klik fitur foto, dan kita perlu memilih setidaknya 2 foto. Jadi, anggap aja saya akan menambahkan yang ini dan mungkin yang ini. Mengonfirmasi. Sekarang klik 3 titik tersebut,
pilih frekuensi pengacakan, harian, PRHOU, saat terkunci, atau saat disentuh. Untuk saat ini, saya akan memilih yang tersedia langsung dari keran. Dan begitulah cara Anda dapat mengubah layar kunci Anda. Dan satu hal keren lainnya. Mari kita pilih ukuran lain. Maksud saya, ukuran yang berbeda. Tepat pada jamnya, tepat pada waktu itu. Dan mari kita lakukan hal yang sama pada wallpaper kedua. Mungkin di sini, mari kita tetap menggunakan pengaturan default. Mari kita tambahkan juga sebagian adegan ini untuk keduanya. Layar kunci. Oke, sekarang klik tambah, klik atur, dan sekarang kita berada di layar kunci kita. Anda bisa melihat bahwa saat saya mengganti layar kunci, bahkan ukuran jam kita pun ikut berubah. Hal keren lainnya, jadi misalnya pada satu layar kunci Anda dapat memilih dan menambahkan jam yang sangat besar, dan pada layar kunci kedua Anda dapat misalnya memperkecil ukurannya. Dan Anda tidak perlu melakukannya secara manual. Anda bisa mengetuk dan semuanya akan berubah. Itu adalah hal yang cukup keren. Baiklah, itu saja di video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, serta subscribe.